Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi seperti sekarang ini, menjaga kesehatan itu sangat penting. Dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tentang apa? Tentang sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati lingkungan sekitar, anak-anak dapat mengetahui sumber daya alam apa saja yang ada di lingkungan rumah. Kemudian mengetahui jenis-jenis sumber daya alam, dan yang ketiga dapat mengetahui dan memahami cara pelestarian dan menjaga lingkungan di sekitar rumah. Nah, sekarang ibu mau tanya, anak-anak tinggalnya di mana? Ada yang tinggal di pegunungan, di pantai, di pedesaan, atau di perkotaan, dataran tinggi atau dataran rendah? Nah, kalau ibu itu tinggal di dataran tinggi, tepatnya di Puncak Tombo, Kabupaten Batang. Nah, ini anak-anak bisa dilihat lingkungan rumah ibu. Coba anak-anak perhatikan, ada apa saja yang ada di lingkungan sekitar rumah ibu. Yang ada di gambar ya anak-anak, itu ada apa itu? Tanaman teh, kemudian batu, tanah, udara, dan juga air. Iya, benar sekali. Nah, coba sekarang perhatikan di lingkungan sekitar rumah anak-anak itu ada apa saja. Nanti disebutkan ya. Yang ibu sebutkan tadi, tanaman teh, terus ada batu, tanah, air, itu termasuk dalam sumber daya alam. Apa yang paling banyak anak-anak lihat? Iya, betul sekali. Anak-anak bisa melihat banyak tanaman teh. Nah, sekarang kita akan bahas tanaman teh. Tanaman teh adalah salah satu jenis tanaman yang dapat menghasilkan minuman teh. Ya, siapa yang tidak tahu minuman teh itu khas sekali di Indonesia. Nah, tanaman teh ini dapat tumbuh di ketinggian 200 sampai 2000 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Ya, tanaman teh itu bisa hidup di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Nah, di Indonesia itu perkebunan teh banyak sekali. Yang terdekat di rumah ibu itu ada di daerah Batang, Pagilaran, kemudian ada juga di daerah Pekalongan, Jolotigo Pekalongan, kemudian yang di daerah Jawa Tengah itu ada di Wonosobo, kemudian di daerah Brebes. Nah, untuk di luar Jawa Tengah itu ada di Malang dan juga Kerinci. Nah, tanaman teh ini ditanam secara berjajar dan miring di daerah pegunungan. Ini berguna untuk mencegah erosi. Jadi adanya tanaman teh yang ditanam di daerah pegunungan itu juga termasuk dalam pelestarian alam untuk menjaga lingkungan. Anak-anak, teh itu termasuk sumber daya alam atau bukan? Iya, benar. Tanaman teh itu merupakan salah satu sumber daya alam. Dalam jenisnya adalah sumber daya alam hayati, di mana kita harus menjaga dan merawatnya. Selain menjaga dan merawat tanaman teh, kita juga bisa memanfaatkan tanaman teh untuk menjadi minuman teh. Nah, sumber daya alam itu dibagi secara garis besar menjadi dua. Ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan juga sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati itu terdiri dari makhluk hidup. Contohnya tadi ada tanaman teh, kemudian hewan, tumbuhan. Nah, itu termasuk dalam sumber daya hayati. Sedangkan sumber daya non hayati itu ada air, kemudian tanah, ada batu, kemudian ada udara. Nah, itu termasuk dalam sumber daya alam non hayati atau non makhluk hidup.
sekarang kita bahas jenis-jenisnya ya. Untuk yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa aja? Ada hewan, tumbuhan, tanah, air, dan masih banyak lagi. Nah, untuk sumber daya alam yang kedua yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya apa? Ada logam mulia. Nah, logam mulia ini contohnya ini bagi anak-anak perempuan ya yang memakai emas. Nah, itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian ada minyak bumi, batu bara, dan juga tembaga. Jenis-jenis logam itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baiklah anak-anak, sekarang kita menuju halaman berikutnya. Di sini ada tugas untuk anak-anak, yaitu membuat mapping maps atau peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Ibu contohkan ya. 1. Tentang melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Nah, yang kedua ada untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Mapping map selanjutnya anak-anak bisa cari dan juga bisa ditanyakan kepada orang tua tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan pembelajaran kali ini, yaitu kita dapat mengetahui sumber daya alam yang ada di sekitar rumah. Kemudian kita juga dapat mengetahui tempat hidup tanaman teh, yaitu di daerah pegunungan. Penanaman tanaman teh dengan teknik terasering dapat ikut menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis dan berdasarkan kelestariannya. Berdasarkan jenis itu ada hayati dan non-hayati, dan berdasarkan kelestariannya yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jika anak-anak ada pertanyaan, bisa disampaikan di WhatsApp group. Kemudian kita akan diskusikan bersama. Untuk itu, selalu stay tune di grup WhatsApp masing-masing kelas ya. Terima kasih dari Ibu. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.